Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Ponija dengan NPM 21082600203. Di sini saya akan mempresentasikan judul mind map saya untuk memenuhi tugas semester antara di blok gastrointestinal, hepatobiliar, dan pankreas. Di sini saya mengambil topik gastroenteritis yang dimana definisinya itu biasanya ini gastroenteritis ini disebut juga dengan flu perut flu lambung yang dimana yang merupakan peradangan yang terjadi pada saluran pencernaan terutama usus dan lambung. Ini dapat disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri dan juga bisa jadi karena efek samping obat-obatan. Gastroenteritis ini bisa menular melalui kontak langsung ke penderita atau bahkan dari konsumsi makanan yang udah terkontaminasi. Penyebarannya itu bisa terjadi dengan mudah di fasilitas umum ataupun di tempat yang tertutup. Faktor risikonya itu biasa terjadi pada usia di atas 65 tahun atau di bawah 6 tahun karena pada usia tersebut tubuh masih lambung itu masih rentan dan sudah rentan. Jadi mudah sulit untuk mencerna makanan ataupun menerima makanan yang terkontaminasi. Terus tinggal di asrama karena biasanya makanan di asrama itu dibagikan secara berbagi sehingga mudah terkontaminasi langsung ke makanannya. Terus berada di tempat penitipan anak sama juga di perkemahan bahkan di penjara atau juga di personil militer. Juga pada orang yang sering mengkonsumsi makanan mentah, juga pada orang yang berwisata ke daerah yang telah sering mengalami gastroenteritis karena gastroenteritis ini penyebarannya itu bisa juga melalui kontak langsung, nggak hanya dari makanan. Jadi ketika seseorang berkunjung di daerah yang banyak orang terkena gastroenteritis, kemungkinan besar dia untuk ikut terkena gastroenteritis itu lebih besar. Kemudian pasien imunodefisiensi, karena pada pasien imunodefisiensi tubuh itu lemah dalam menghadapi bakteri ataupun infeksi dari mikrobiologi. Konsumsi alkohol secara berlebihan, kemudian mengkonsumsi obat antiinflamasi dan steroid yang berlebihan. Nah, untuk gejalanya itu sendiri, biasanya itu pasien itu akan mengalami demam, sakit kepala, sakit otot, kehilangan nafsu makan, penurunan berat badan, kram perut, nyeri otot dan sendi, perut kembung, dan merasa kelelahan dan juga menggigil. Untuk patofisiologinya sendiri, nah jadi pada awalnya bakteri, virus, atau parasit itu masuk ke dalam saluran cerna, bisa melalui makanan atau kontak langsung, yang biasanya masuk dari saluran cerna atas atau yang pertama terkena permukaan luas itu adalah mulut. Nah, dia itu masuk dari mulut, kemudian sampai ke usus dan berkembang biak di usus. Nah, ususnya pun akhirnya terkena inflamasi sehingga terjadi hiperperistaltik. Nah, ini biasanya ditandai dengan ketika diauskultasi itu suara perutnya itu grunding grunding atau ada bunyi ribut bising usus. Kemudian terjadi dua hal, yaitu penurunan absorpsi usus yang dimana itu jadinya akhirnya terjadi diare, makanan dan cairan itu nggak bisa diserap, cairan dan elektrolit pun terbuang melalui BAB, dan akhirnya intake cairan yang tidak adekuat, sehingga terjadi defisit volume cairan. Selain itu juga terjadi ketidaknyamanan pada lambung yang sehingga menyebabkan anoreksia atau tidak selera makan, peningkatan asam terus kemudian peningkatan asam lambung, akhirnya mual dan muntah, dan akhirnya intake makanan pun jadinya juga tidak kuat atau disebut resiko nutrisi yang kurang dari kebutuhan. Nah, dari patofisiologi tersebut, tentu kita harus melakukan tata laksana yang baik untuk pasien karena gastroenteritis ini tentu akan membahayakan pasien karena terjadi pengurangan cairan di dalam tubuh, juga pengurangan nutrisi di dalam tubuh. Nah, untuk tata laksana gastroenteritis itu sendiri yang bisa dilihat, jadi hal utama yang perlu ditangani pada pasien gastroenteritis itu adalah tentu perbaikan cairannya atau dehidrasinya. Nah, jadi untuk pengobatan cairannya itu bisa diberi secara oral atau contohnya pada obat oralit atau bisa secara parenteral. Parenteral ini bisa dengan DGAA, yaitu satu bagian larutan darah dan satu bagian glukosa 5%. Kemudian bisa juga menggunakan ringan laktat, yaitu satu bagian ringan laktat ditambah
1 bagian glukosa 5%. Kemudian bisa menggunakan, NaCl 0,9% atau ditambah 1 bagian glukosa 5% juga ditambah nalaktat 1/6 milimol per liter. Kemudian setelah diatasi cairannya, pengobatan cairannya, bisa diberi obat, antibiotik seperti ciprofloxacin 500 mg per oral 2 kali sehari yang diberikan 3 sampai 5 hari. Kemudian bisa diberikan juga tetracycline 500 mg per oral itu 4 kali sehari selama 3 hari. Kemudian ada doxycycline 300 mg per oral. Kemudian untuk simptomatiknya atau misal simptomatiknya itu bisa diberi antiemetik, yaitu untuk mencegah mual dan muntahnya. Bisa diberikan pasiennya itu domperidone 10 sampai 20 mg untuk dewasa 3 kali sehari dan untuk anak-anak 0,2 sampai 0,4 mg per kilogram berat badan per hari. Kemudian antipiretik. Antipiretik ini untuk anti, anti nyerinya, yaitu anti nyeri atau anti demamnya, yaitu bisa diberikan parasetamol 3 kali 500 mg per hari atau ibuprofen 3 kali 300 mg, 300 sampai 800 mg per hari, kemudian aspirin 3 kali 325 sampai 650 mg per hari. Nah, setelah diberikan tata laksana, maka pasien itu perlu diedukasi untuk, mencegah terjadinya, gastroenteritis, atau memperparah gastroenteritisnya. Contohnya, hindari mengkonsumsi makanan mentah baik sayuran maupun buahan yang sudah dikupas ataupun disentuh oleh tangan orang lain. Jangan mengkonsumsi daging yang tidak dimasak dengan matang ataupun pastikan meminta orang untuk memasaknya dengan matang. Belilah air minum dalam kemasan untuk menghindari mengkonsumsi air yang terkontaminasi, termasuk saat menggosok gigi disarankan untuk tetap menggunakan air kemasan. Kemudian sebelum makan perlu membersihkan tangan, membersihkan alat makan dan pastikan semua alat makan dan alat sebelum makan kita itu bersih agar tidak ada kuman yang masuk. Sekian dari presentasi saya, berikut ini adalah referensi yang saya gunakan untuk membuat mind map ini. Saya akhiri, terima kasih sudah mendengarkan, maaf bila ada salah-salah kata. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.